Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Zainal yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan hati kita menjadi benar untuk mengikuti acara-acara berikutnya. Segala masalah kita kepada acara inti, acara yang ketiga, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ustaz kita Juru Jamaah dalam Jemaah. Kepada beliau dapat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada momen ini kita coba untuk menyampaikan terkait dengan sifat dasar manusia. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, bahwa manusia normal itu dia haus akan pujian. Dia akan ingin selalu eksis dan menampakkan aktualisasi dirinya di tengah masyarakat. Apalagi di zaman kemajuan teknologi hari ini, sifat suka pamer, ingin selalu mengekspos diri, ujung-ujungnya haus akan perhatian dan pujian, ini sulit untuk dikendalikan.
diri ini, menghapus ini kita tidak bisa. Karena ini sifat dasar bawaan manusia. Maka kata Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, manusia butuh makan minum. Kemudian yang kedua, manusia butuh keamanan, kenyamanan. Lalu kemudian manusia butuh dicintai dan mencintai. Kemudian manusia butuh dihargai. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Manusia ingin eksis. Makanya banyak kita lihat Bapak Ibu, mohon maaf, orang yang cenderung tinggi hati, orang yang cenderung sombong, menampakkan kelebihan di berbagai platform media sosial, biasanya kan orang yang serba cukup. Orang yang serba cukup. Kalau tak makan, apa yang mau disombongkan? Ya, kalau hidup tak aman, apa yang mau diekspos? Kalau hidup menderita, apa yang mau dinampak? Jadi orang yang cenderung menampakkan diri, yang cenderung sombong, yang cenderung, kalau bahasa sekarang flexing apa namanya itu, biasanya orang yang hidupnya sudah berlebih. Itu seperti itu biasanya. Coba lihat saudara kita di Palestina, apa yang mau disombongkan? Ada hidup sudah tamat. Kalau orang yang hidupnya miskin, tinggal saja di gubuk derita, cari makan saja susah, apa yang mau diekspos? Tidak ada. Jadi artinya ini sudah keniscayaan. Namun Bapak Ibu, di dalam Islam kita dianjurkan ada batasan-batasan. Jangan sampai kita melampaui batas, memperturutkan naluri kita selaku manusia ini. Nah, makanya kalau orang haus akan pujian, terlalu mengekspos diri, ujung-ujungnya jatuh kepada kesombongan. Ujungnya jatuh kepada kesombongan. Makanya Islam mengajarkan kita bertawadhulah, rendah hatilah. Dan bahkan sekarang pemerintah meminta pejabat negara supaya rendah hati gitu ya. Jangan flexing, jangan terlalu menampakkan kelebihan. Sederhana dalam menjalani hidup. Karena memang itu ajaran Islam sebenarnya. Tak perlu pula ada ya paksaan-paksaan dari atasan kita saja. Memang seperti itu ajaran Islam. Tawadhu. Makanya kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pemurah itu kalau dia berjalan di muka bumi berjalan dengan rendah hati. Tidak sombong. Sehingga kalau ada orang jahil menyapanya, dia tetap memberikan qalu salam, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan dan menyejukkan. Tidak ada membeda-bedakan kawan. Dia bisa menempatkan dirinya di mana saja dia berada, dia mendapat tempat di hati orang lain. Makanya sikap tawadhu ini hari ini barangkali perlu kita tumbuh kembangkan lagi. Maka sejatinya orang yang tawadhu ini, Bapak Ibu, dia merasa dirinya ada kekurangan. Walaupun lebih di sana sini, mungkin lebih dari segi harta, berlebih dari segi pangkat, berlebih dari segi nama, tapi pasti dia punya kekurangan. Jadi orang yang menyadari bahwa dirinya ada kekurangan, kemudian dia tidak terjatuh kepada kesombongan, itu orang yang rendah hati. Mungkin orang memuji kita, siapa rumahnya mewah, mobilnya bagus, mungkin hutangnya banyak di bank, berarti ada kekurangannya. Oh, siapa pangkatnya selalu naik, nama terkenal, mungkin dosanya banyak, berarti ada kekurangannya. Oh, ini si Fulan bagus karirnya, mungkin anaknya narkoba, bisa saja begitu, atau anaknya susah diatur. Jadi masing-masing kita punya kekurangan. Tidak ada kita yang tak punya kekurangan. Jadi makanya orang yang tawadhu itu merenung sejenak. Karena dulu ada yang kurang pada, pasti ada yang kurang. Jadi makanya orang yang merasa dirinya ada kekurangan, pasti dia jauh daripada kesombongan. Tapi kalau ada orang merasa tidak ada yang kurang pada dirinya, maka biasanya orang itu yang jatuh kepada kesombongan sehingga melampaui batas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, makanya diri kita ini tak mungkin orang lain yang mengatur, tapi diri kita ini
Pikiran kita yang bisa mengendalikan. Perasaan kita yang bisa mengontrolnya. Maka oleh sebab itu saling mengingatkan tentang hal ini adalah suatu kewajiban barangkali untuk hari-hari ini. Kemudian yang kedua, selain daripada Islam mengatur ada konsep tawadhu, Islam juga mengatur bagaimana kita jangan sampai terjebak kepada riya. Apa itu riya? Riya itu kata dasarnya ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Ya, sengaja memperlihatkan amal, sama sengaja memperdengarkan, sengaja mengingatkan orang supaya orang tahu akan amal yang kita perbuat, akan pekerjaan yang kita lakukan, akan apa yang sudah kita miliki. Makanya dari sebab itu, kalau sudah terjatuh kepada riya ini, Bapak Ibu, ini ujung-ujungnya adalah haus terus, tak pernah berhenti. Maka orang yang riya yang pertama kali itu sudah jelas hidupnya tergantung dengan pujian orang lain. Hidupnya selalu tergantung dengan tanggapan orang. Kalau ada orang memuji, dia semakin menjadi-jadi. Dan biasanya orang yang riya ini anti kritik. Dia tidak mau disalahkan, dia maunya hanya dipuji terus. Nah, ini adalah salah satu penyakitnya. Ya, selainlah nanti kalau itu ibadah, mungkin dia jatuhnya tidak lagi menjadi ibadah amal soleh, karena niatnya sudah salah, ingin mendapat perhatian daripada manusia. Makanya dalam sebuah hadis Rasul pernah menggambarkan yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ya Rasulullah, riya. Maka Rasul menggambarkan besok di akhirat orang-orang yang suka pamer, yang suka riya ini, dia tidak dapat apa-apa lagi. Kalau kata Allah, kamu pergilah kepada manusia. Bukankah selama ini kamu beramal ingin mengharapkan perhatian daripada manusia dan minta imbalan kepada aku, mintalah kepada manusia itu. Apa nanti yang mau kita banggakan? Lalu kemudian ada juga ulama mengibaratkan, kalau orang yang suka pamer riya ini, dia ingin balasan amalnya dibalas di dunia oleh pujian manusia. Jadi ini sudah sering kami sampaikan, sama seperti orang bekerja, umpamanya pekerja bangunan di rumah kita. Si A dia minta digaji tiap hari, tiap sore digaji, tiap sore digaji. Kemudian si B dia minta gajinya sekali sebulan. Saya tidak mau digaji tiap hari, saya mau gajinya sekali sebulan saja. Jadi orang yang sudah digaji tiap hari, bulanan dia tidak dapat lagi. Kenapa? Karena dia sudah tiap hari sudah digaji. Maka ketika bulanan datang, dia tidak dapat apa-apa. Kamu kan sudah digaji tiap hari. Jadi sama saja orang yang riya, orang yang suka pamer, terutama dalam beramal, besok di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Dia menuntut kepada Allah, wahai Allah, mana pahala amal saya? Mana pahala kebaikan saya? Mana ada lagi? Dulu kan kamu di dunia ini dipuji manusia semata. Kamu dulu di dunia kan ingin mendapat perhatian manusia. Jadi sudah dapat amalmu di dunia. Kamu sudah dipuji manusia, kamu sudah dikatakan hebat oleh manusia. Maka di akhirnya jangan minta lagi kepada aku. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu analoginya. Maka oleh sebab itu tidak salah rasanya ada solusi lah ya, ada solusi. Islam menawarkan konsep zuhud. Jadi makanya para ulama-ulama dulu konsep zuhud itu adalah salah satu penyeimbang dari kesombongan, dari suka pamer. Bagaimana hidup kita seimbang, dunia tetap digenggam, tapi tujuan hati kita ke akhirat. Maka ada konsep zuhud. Ini solusi zuhud untuk zaman sekarang ini, kata Imam Ahmad, bukan lagi meninggalkan dunia, tidak. Bagaimana cara kita meninggalkan dunia ini? Tidak bisa lepas kita dari dunia ini. Apalagi kita yang yang ASN, pegawai segala macam, kita butuh bukti fisik dari setiap kegiatan kita, ya kan? Kita butuh mana bukti fisiknya ke lapangan dan lain sebagainya. Tidak bisa kita meninggalkan dunia ini. Kalau zuhud itu diartikan meninggalkan dunia, tidak bisa. Cuma kata Imam Ahmad, zuhud untuk sekarang ini bukan berarti meninggalkan dunia. Dunia tetap digenggam dengan tangan, tapi tujuan hati kita ke akhirat. Dunia bukan tujuan. Dunia ini hanya jalan untuk menuju
akhirat yang lebih kekal dan abadi. Nah, maka di sini dikatakannya ada beberapa bentuk konsep zuhud di masa sekarang. Yang pertama, hidup sederhana meskipun kita mampu. Nah, ini sulit ini, hidup sederhana meskipun kita mampu. Kita mungkin bisa saja berlebih dari orang, tapi tidak kita nampakkan asal bahwa kita ini mampu. Nah, ini perlu direm lah istilahnya. Jadi Nabi Muhammad itu manusia paling mulia, mampu dari segalanya, tapi Nabi Muhammad tetap rendah hati. Tidak ada Nabi Muhammad menampakkan kesombongan. Kemudian menyadari bahwa rezeki adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika misalnya Allah mengambil, maka tidak ada sedikit pun sombong itu perlu ditanam dalam diri. Kemudian yang kedua, sekarang ini mengutamakan akhirat, fokus utama tetap ibadah, amal jariah dan persiapan untuk menghadapi hidup setelah mati. Pekerjaan, bisnis atau jabatan dijalani, tapi bukan segalanya. Tetap kita jalani, tapi bukanlah segalanya. Kemudian mengendalikan hati dan cinta dunia, tidak iri dengan orang lain yang lebih daripada kita atau lebih populer dari kita. Makanya Bapak Ibu, apa kata ulama? Walaupun tidak ada orang yang menginginkan kita sengsara, tapi sudah dipastikan tidak akan ada orang yang suka melihat kita berlebih dari dirinya. Nah, itu sudah dipastikan. Mungkin di antara kawan kalian kita ini tidak ada yang kita ini ingin sengsara, tapi di antara lingkungan kita belum tentu juga ada yang suka melihat kita berlebih dari dirinya. Makanya kalau orang yang suka pamer, suka ekspos itu, belum tentu orang akan suka. Karena tak semua orang suka melihat kita berlebih. Makanya oleh sebab itu perlu ada kesederhanaan. Lalu kemudian ya tidak menggunakan harta ya sebagai ukuran daripada kebahagiaan. Jadi bahagia itu belum tentu terletak pada harta, belum tentu juga terletak pada perhiasan dan segala macam. Jadi ini konsep penting ini. Kemudian jangan kita iri hati dengan orang lain ya yang kita anggap lebih mampu dari kita. Lalu kemudian dermawan dan ringan untuk bersedekah. Jadi kalau kita berpunya, membantulah. Kalau kita punya sesuatu yang bisa melapangkan urusan orang, bantulah manusia. Lapangkanlah urusan orang, ringankanlah beban orang lain. Jadi yang berlebih pada kita itu bermanfaat bagi lingkungan kita dan orang yang berada di terdekat kita. Itu namanya zuhud hari ini. Lalu kemudian menggunakan dunia untuk kebaikan. Teknologi dipakai untuk dakwah dan ilmu. Jabatan digunakan untuk menolong orang lain, bukan untuk menindas. Media sosial bukan untuk ria, tetapi untuk menyebarkan kebaikan, dakwah, saling mengajar dalam hal kebaikan. Jadi Bapak-bapak Ibu, ya konsep yang kami tawarkan ini, ya walaupun bentuknya sederhana, tetapi kami kira sulit juga untuk mengamalkannya. Jadi makanya oleh sebab itu, semakin sering kita mendengarkan pengajian, semakin sering kita duduk bersama orang-orang yang ahli ibadah di masjid, insya Allah terpelihara diri kita dari hal-hal yang akan menyesatkan kita. Maka oleh sebab itu selalu meminta perlindungan kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz kita yang telah menyampaikan ceramah agamanya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan penyampaian beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berlalunya ceramah Bapak Ustaz kita, maka dari bulan acara kita pada pagi ini, saya selaku pembawa acara menghadiri mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada yang akan berangkat umroh tinggal di tempat ada yang akan disampaikan, yang lain juga bisa yang akan berangkat umroh ditinggal di tempat. Berapa ya? Orang sudah balik. Itu ada yang membawa istri yang